Halo semuanya, gimana kabar teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Leo. Oke, di video ini aku akan ajak zodiak Leo untuk general reading. Kita bahas tentang keadaan umum kamu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan April. Gak nyangka udah pertengahan April aja ya. Kemarin kayak masih awal April yang pasti bikin semua orang tuh memiliki energi yang cukup fresh ya, karena mungkin ada momen baru atau mungkin ada yang baru aja gajian ya. Oke, kita bahas buat keadaan kamu atau energi kamu di minggu ini buat zodiak Leo. Oke, energi dari zodiak Leo di minggu ini. Energi dari zodiak Leo di minggu ini. Oke. Minggu ini ada Nine of Cups, Six of Cups ya. Minggu ini kalau yang aku lihat dari kartu, banyak hal yang kamu nantikan termasuk pertemuan dengan orang lama ya. Bisa jadi orang ini tuh emang orang yang sangat-sangat lama udah kamu kenal sejak kecil mungkin ya, dan kamu sangat ingin untuk bisa bertemu dengan seseorang ini lagi. Dan aku ngerasa ada kesempatan, entah itu mungkin secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin kalau secara langsung bisa jadi ya kalian bertemu, tapi kalau secara tidak langsung mungkin secara virtual lewat sosial media ya, tiba-tiba mungkin kamu tahu sosial media dia apa gitu ya. Oke. Yang pasti ada hal-hal yang menyenangkan berkaitan dengan masa lalu. Bukan masa lalu sih, kayak orang yang ada di masa lalu. Oke guys, sekarang kita bahas untuk pekerjaan. Pekerjaan dari zodiak Leo di minggu ketiga dan minggu keempat. Untuk pekerjaan dari zodiak Leo di sini kalau yang aku lihat untuk pekerjaan, kamu diajak untuk fokus ya, fokus untuk bisa mengusahakan mengerjakan dengan baik apa yang menjadi tugas kamu. Dan selain itu kamu jangan terlalu memfokuskan hal lain ya. Beberapa dari kamu mungkin merasa pekerjaan saat ini kurang ngedukung, jadi kayak bingung harus gimana, sedangkan kebutuhan juga semakin hari semakin banyak ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Ini tentang peluang ya. Ya, bisa jadi beberapa dari zodiak Leo, kalau kamu merasa kerjaan kamu udah kurang ngedukung ya, atau udah nggak mendukung, kamu bisa cari referensi lain, cari peluang lain. Mungkin ada pekerjaan yang hasilnya jauh lebih menjanjikan, atau stay di kerjaan kamu yang sekarang dan berusaha mencari pekerjaan sampingan ya. Mungkin kayak gitu sayang ya. Oke, kita bahas lagi buat keuangan. Keuangan dari zodiak Leo di waktu dekat ini. Keuangan dari zodiak Leo di waktu dekat ini. Untuk keuangan Leo di sini kalau yang aku lihat, keuangan ada peluang, ada potensi yang sangat-sangat bagus. Mungkin ada aja tawaran, ada aja peluang kerjasama yang berhasil. Jadi kamu perlu untuk bisa lebih berantusias ya untuk menyambut peluang yang akan datang di keuangan, dan selalu mengoptimalkan apapun itu. Mulai dari pekerjaan ya, kamu harus bisa lebih ekstra lagi kerjanya agar dapetin hasil yang lumayan ya. Atau mungkin di sini selalu buka hati kamu, pikiran kamu kepada banyak hal ya. Mungkin dari situ juga rezeki akan datang ya. Oke, sekarang kita bahas buat kamu yang single. Buat Leo yang single di minggu ketiga dan minggu keempat. Untuk zodiak Leo yang single di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu memang sudah tidak berharap bisa kembali ke seseorang, tapi kamu saat ini berharap bisa melepaskan bayang-bayang masa lalu
karena menurut kamu masa depan kamu adalah yang terbaik ya, dan itu betul. Mungkin ada rasa sakit hati sih yang kamu terima sebelumnya, tapi kamu tidak mempermasalahkan itu karena menurut kamu itu adalah hal yang wajar. Di saat kita menjalankan kehidupan ya pasti ada masanya gitu ya. Dan sekarang ini kalau emang kamu pengen fokus pada sebuah tujuan kamu, ya fokuslah di situ. Fokus untuk masa depan yang baik, berusaha membuka hati ke orang baru yang lebih tepat ya. Sekarang kita mulai bahas tentang kamu yang berpacaran di minggu ketiga dan minggu keempat. So guys, buat teman-teman di sini, kalau yang aku rasa untuk yang berpacaran mungkin ada beberapa masalah yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, sehingga di sini teman-teman harus mengupayakan untuk menuntaskannya dengan segera ya, karena kalau tidak mungkin akan semakin panjang ya. Kalau emang ada unek-unek ya sampaikan, tapi juga dengan kepala yang dingin. Oke? Kita bahas lagi untuk kamu yang sudah nikah di minggu ketiga dan minggu keempat. Di minggu ketiga dan minggu keempat, di sini kalau yang kulihat buat kalian yang udah nikah, aku rasa ada hubungan yang baik-baik aja, tapi hati-hati, kayaknya ada potensi kedatangan masa lalu dalam hubungan kalian, entah itu dari pihakmu atau pihak pasangan. Dan aku ngerasa jika kamu tidak bisa kontrol, mungkin ada, maaf ya, mungkin tidak menutup kemungkinan ada konflik yang berkaitan dengan orang masa lalu ini, karena orang masa lalu ini mungkin ada harapan itu ke kamu atau ke pasangan. Jadi harus bisa saling menjaga untuk menghindari masuknya orang ketiga ya. Oke guys, aku rasa cukup dulu readingan kita, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menemani aku. Salam santun buat semuanya, bye bye.